Ya, baik. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Jeremy Edward Wijaya dan di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum terakhir PBB mengenai Firebase, aplikasi Firebase. Nah, di praktikum itu sendiri, kami membuat sebuah project Firebase baru dinamakan praktikum Dash Firebase. Kemudian di sini kita menggunakan yang real-time database. Kemarin sudah sedikit saya isi 3 data di sini. Ya, di sini terdapat praktikum Firebase-nya, kemudian masuk ke pad berikutnya yaitu MHS. Kemudian di sini ada name-nya. Name-nya itu seperti ID-nya. Kemudian dari name ini dia merujuk lagi ke empat, empat field, yaitu angkatan, jurusan, nama, dan name. Nah, sekarang kita masuk ke bagian Android Studio. Nah, di Android Studio sendiri, untuk menyeting Firebase-nya, kita masuk ke Tools, kemudian Firebase. Ya, nanti muncul seperti ini, dan kita masuk ke real-time database. Nah, di sini sudah di setting kemarin, sudah connected, dan ini sudah sebenarnya sudah connected, tinggal nanti apa namanya, tinggal disambungkan saja untuk SDK-nya. Di sini saya close terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke build Gradle-nya. Nah, di sini juga kita lihat dependensinya dia sudah ada Firebase-nya sendiri ya. Sudah ada Firebase-nya, kemudian kemarin kita memasukkan recycler view juga nanti untuk mengenerate list data yang dinamis. Kemudian yang pertama kita lihat adalah activity main-nya. Nah, di activity main-nya itu tampilannya sederhana. Jadi di sini konsepnya adalah kita bisa menambahkan mahasiswa, kemudian kita bisa melihat mahasiswa, melihat listnya, dan juga melakukan edit dan delete. Jadi seperti CRUD sederhana. Nah, di sini cuma ada 2 tombol saja ya, tambah mahasiswa yang mana menggunakan card view yang diambil dari dependensinya tadi. Kemudian ada juga list mahasiswa. Oh ya, di sini terdapat beberapa icon yang sudah diambil dari bawaan Android Studio. Di sini menggunakan IC at MHS yang berbentuk tambah, kemudian back yang berbentuk arrow ke arah kiri, kemudian list MHS yang berbentuk grup orang, kemudian juga IC MHS yang berbentuk person atau account. Nah, itu nanti kita akan pakai di bagian layoutnya. Ya, ini juga sudah terdapat ID-ID-nya yang nanti bakal digunakan dibawa ke Java sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke main activity.java-nya. Di main activity.java-nya, di sini dia menggunakan salah satu prosedur yaitu pindah, yang mana tadi kan terdapat dua kasus ya, mau menambah mahasiswa atau list mahasiswa. Jika menambah mahasiswa, yaitu yang bagian ID ini, at MHS, nanti dia akan masuk dari main activity ke tambah MHS activity kelasnya. Kelas tambah MHS activity yang ada di sini, file Java-nya. Kalau misalnya ingin melihat list MHS-nya, nanti dia masuk ke kelas list MHS activity yang ada di list MHS activity.java. Nah, sekarang kita pertama-tama masuk ke activity tambah mbs.xml. Ya, ini untuk layoutingnya. Jadi layoutingnya itu sederhana, hanya name, kemudian ada text fieldnya atau di sini dinamakan
edit text. Kemudian yang ini name, nama, jurusan, angkatan. Jadi layoutnya sama semua ya, untuk menggunakan linear layout seperti row. Kemudian diurutkan dari text view terlebih dahulu, namanya apa, name. Kemudian text view lagi, yaitu titik 2 di sini. Agak nggak kelihatan sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah text field atau edit text-nya. Ya, ini dilakukan 4 kali sama dari name sampai angkatan, kemudian ada button tambah. Nah, ini ID-nya juga nanti akan dipakai. Nah, setelah itu kita masuk ke mahasiswa.java. Jadi di dalam mahasiswa dia memiliki 4 atribut, yaitu name, nama, jurusan, dan angkatan. Ini seperti OOP pada umumnya. Jadi ini adalah kelas mahasiswanya. Maaf, ini kelas mahasiswanya, terus ini konstruktornya, ada mahasiswa, name, nama, jurusan, angkatan. Kemudian dimasukkan langsung this name sama dengan name, this nama sama dengan nama, this jurusan sama dengan jurusan, this angkatan sama dengan angkatan. Sama halnya ini juga untuk kalau misalnya nanti menggunakan konstruktor baru lagi, menggunakan atribut yang berbeda. Di sini ada name dan namanya saja. Kemudian ini ada get name, ada get nama, dan seterusnya. Ini ada getter dan setternya di dalam kelas mahasiswa. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke tambah MISActivity.java. Nah, ini tadi ya, ketika activity underscore tambah underscore MIS XML itu nanti dia akan dirujukan ke sini. Ketika tadi dari activity main ini kita menambahkan mahasiswa, nanti kita akan masuk ke tambah MISActivity.java. Nah, di sini dibuat terlebih dahulu beberapa hal, beberapa nama, beberapa variabel. Kemudian ini untuk database-nya yang diperlukan. Nah, ini dia akan memanggil layout dari activity underscore tambah underscore mis.xml. Nah, dari text view tadi, jika kita ingat yang ada di layoutnya XML ini, dia nanti akan mendapatkan value dari id @_ name. Jadi di activity tambah ini misalnya saya cari yang name ya. Nah, ini di sini id-nya adalah @_ name. Nanti dari value ini akan dimasukkan ke dalam variabel @name. Ini berlaku untuk semua field juga. Nah, kemudian untuk buttonnya juga ya. Buttonnya ada button tambah. Ini juga diambil. Nah, kemudian ini insert datanya. Insert datanya ya dia nanti akan mengambil teksnya dijadikan string. Kemudian nanti ada ininya, ada validasinya bahwa dia nggak boleh kosong. Jadi jika salah satunya ada yang kosong, ini akan mengeluarkan alert data harus diisi semuanya. Dan ini bentuknya toast. Jadi toast itu seperti pop-up kecil, seperti notifikasi kecil yang muncul biasanya sih di bawah, biasanya agak bawah, tapi tidak terlalu bawah, seperti notifikasi mini. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada yang kosong alias validasinya sukses, maka nanti dia akan memasukkan ke objek ini. Dia akan membuat objek dulu, mahasiswa. Kemudian dia akan diinput ke Firebase. Jadi dia menggunakan myref yang tadi sudah didefinisikan. Sudah didefinisikan di atas. Nanti dia akan mengarah ke path-nya child name. Jadi apa yang dimaksud path-nya child name?
yang dimaksud adalah demikian. Nah, di sini kita bisa lihat path-nya itu kan child name di sini. Child name, baru setelah itu data dari mahasiswanya. Jadi yang pertama tuh dia merujuk dulu ke MHS, setelah itu path-nya adalah name, ini juga ya, path-nya juga name, kemudian nanti masuk lagi ke field atau atribut dari mahasiswanya. Nah, makanya di sini jika kita lihat di Android Studio-nya, dia masuk terlebih dahulu ke child name, baru nanti dia nge-set value dari MIS-nya. MIS-nya ada apa aja? Ya ini, objeknya tadi, atau instance-nya, yaitu name, nama, jurusan, dan angkatan. Nah, jika sukses, nanti akan dibikin data berhasil ditambahkan. Dibikin toast lagi, kemudian teksnya dibuat kosong semua nanti. Tapi nanti jika gagal, maka akan ditulis data gagal ditambahkan, dimasukkan ke dalam toast juga. Oke, itu untuk tambah misActivity.java. Kemudian kita masuk lagi ke activity list MIS XML. Nah, ini sudah mulai untuk melihat listnya. Cuman ini baru seperti kosongan ya, belum layoutnya yang sebenarnya. Ya, di sini sederhana, ada button, kemudian ada tulisan list mahasiswa. Nah, di sini dia memanggil recycler view. Nanti digunakan untuk list data yang dinamis. Karena mengingat kita bentuknya CRUD, jadi dia akan bisa aja berubah-ubah ukurannya, berubah-ubah isinya. Oke, setelah itu kita masuk ke item mhs.xml. Nah, ini untuk layouting-nya, layouting dari list MHS-nya sendiri. Jadi dia di sini menggunakan icon, kemudian nama mahasiswanya siapa, kemudian name mahasiswanya juga nanti siapa, dan dibentuk seperti kartu. Oke, selanjutnya adalah myAdapter.java. Jadi ini fungsinya digunakan sebagai apa namanya? Untuk memproses data dalam bentuk recycler view. Nah, terus yang di bagian ini fetch data list ini itu gunanya untuk menyimpan data mahasiswa dari database. Kemudian ada variabel mListener ini, dia nanti sebagai listener juga atau pendengar, atau kalau ada suatu event gitu, nanti apabila salah satu item dari listnya itu nanti dipilih. Kemudian ada onCreateViewHolder, itu fungsinya kalau misalnya ada data yang terintegrasi dari database, nanti akan ditampilkan di item mhs.xml. Nah, itu untuk yang myAdapter. Kemudian selanjutnya ada list mhsActivity.java. Ya, list mhsActivity.java ini dibikin dulu mappingnya. Di sini ada list, ada menggunakan list, dinamakan fetch data, kemudian recycler view-nya, kemudian memanggil objek myAdapter-nya, database reference, dan juga button tag. Nah, ini dibikin dulu instance-nya, kemudian ditampilkan activity list MAS tadi ya, activity list MAS. Kemudian nanti memanggil juga dari recycler view. Nah, di sini fetch datanya ini dibikin sebagai array list. Yang tadi kan isinya dari objek mahasiswa,
itu nanti dibikin array list. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat untuk inisialisasi objek di Firebase-nya. Di Firebase-nya sendiri nanti dia masuk ke path-nya MHS. Jika kita lihat tadi ya, di dalam Google Chrome itu path-nya nanti masuknya ke MHS terlebih dahulu, kemudian name, kemudian baru atributnya. Nah, ini untuk awal-awalnya dia akan masuk ke MHS terlebih dahulu. Jadi setiap ada list masuk nanti, dia pasti masuknya ke path MHS, nggak akan masuk ke path yang lain. Nah, ini jika ada perubahan ya, dia akan mengambil value setiap child-nya dari mahasiswa, yaitu name, nama, jurusan, angkatan. Dia mengambil child-nya name, kemudian dia ngambil value-nya. Ini juga dia mengambil child-nya nama, kemudian dia akan mengambil value-nya. Nah, setelah itu, baru nanti dia akan melakukan start activity-nya. Kalau itemnya ada yang diklik, dia akan ngambil datanya dulu, dimasukkan semuanya name-nya, kemudian nanti dari list mahasiswa activity di sini dia akan masuk ke kelas edit MHS activity dan mengambil name-nya tadi, sehingga nanti datanya bisa ditampilkan semuanya di dalam layoutnya si activity underscore edit underscore MHS XML, yaitu untuk list MHS activity.java-nya. Kemudian selanjutnya kita lihat di edit MHS activity.java. Ya, di edit MHS activity.java juga intinya dia adalah untuk mengedit tadi ya. Dia juga memanggil variabelnya, terus memanggil buttonnya, memanggil segalanya. Kemudian di sini diinisialisasi, dia mengambil nama-namanya juga dari name, nama, jurusan, dan angkatan. Nah, dari Firebase sendiri, dia mengambil child MHS-nya, kemudian dia memanggil child-nya lagi name. Jadi dia masuk ke name tertentu. Nah, name ini diambil dari mana? Name-nya diambil dari sini. String name, intent.getStringExtra, kemudian name. Jadi nanti dia memanggil name yang ada di path-nya itu. Nah, kemudian di sini dia menampilkan terlebih dahulu nama, jurusan, dan angkatan. Kemudian ini nanti dilakukan perubahan. Nah, kalau misalnya sudah diklik, nanti dia akan update data. Kalau misalnya ini ngeklik yang button yang dihapus ya, nanti dia akan menghapus data. Nah, hapus data sendiri, di sini ada metodenya. Dia langsung remove value. Untuk update data, nanti dia akan mengambil lagi name, nama, jurusan, angkatan untuk yang nanti ditampilkan di dalam text field tersebut. Kemudian ini validasinya. Kalau misalnya name-nya itu tidak name-nya ini tidak sama dengan temp name-nya, nama ini tidak sama dengan temp namanya, jurusan ini tidak sama dengan temp jurusan, dan angkatan tidak sama dengan temp angkatan, maka akan menjalankan ini. Dia akan membuat objek baru mahasiswa, kemudian dia akan nge-set value-nya langsung, yang tadi sudah diambil di atas ya, di path child name-nya itu. Kemudian jika sukses, nanti akan dilakukan perubahan.
set text semuanya akan di set kosong semua text fieldnya. Kemudian untuk toast-nya akan diberikan notifikasi data berhasil diubah. Nah, tapi jika gagal nanti akan ditampilkan data gagal diubah. Kalau misalnya datanya sama semua, maksudnya tidak ada perubahan dan dilakukan penyimpanan, maka nanti akan muncul data tidak berubah. Ya, kemudian kita masuk ke layoutingnya dari activity edit mhs.xml. Tidak jauh beda dengan untuk yang tambah MHS ini, hanya saja diberikan diberikan button simpan dan hapus. Layoutingnya sama, hanya buttonnya saja yang berbeda. Nah, sekarang adalah demonya. Jadi di demonya kali ini, kita bisa lihat ketika kita mau menambahkan mahasiswa, nanti dia memunculkan form. Kemudian jika ingin melihat list mahasiswa, dia nanti akan memunculkan 3 mahasiswa. Persis seperti yang ada di Firebase. Nah, sekarang misalnya saya mau mendelete yang paling atas, Jerimet Berjaya, saya hapus. Nah, di sini nanti akan terjadi perubahan. Perubahannya secara langsung. Di Firebase juga sudah hilang. Nah, sekarang saya mau tambah mahasiswa, supaya saya masukkan data saya sendiri. Kemudian jurusannya informatika, angkatan 2019. Nah, ketika saya tambahkan, nanti dia akan masuk ke Firebase. Di list mahasiswanya juga sudah ada. Nah, ini bisa saya edit. Misalnya, kalau misalnya tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan, saya simpan. Muncul toast data tidak berubah. Coba saya ulangi lagi. Di bawah ini muncul toast data tidak berubah. Tapi jika saya ganti misalkan jurusannya teknik informatika, maka muncul data berhasil diubah. Dan di Firebase-nya sendiri tadi diganti. Ya, itu untuk demonya dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih sudah menonton.